Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reja, Pak Sadim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muresi. Kita akan praktik coaching yang coachnya Pak Reja dan Pak Sadim sebagai coach ya. Betul, Bu. Siap, Bu Muresi. Praktek coaching kali ini sesuai rubrik observasi ya, yang ada di rubrik. Siap. Intinya nampaknya alur tirta, intinya ke situ. Siap. Pak Reja yang sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Reja kembangkan? Ya, tentu di kegiatan coaching kita kali ini atau di demonstrasi coaching kali ini, saya selaku coaching ingin memunculkan kompetensi coaching yang pertama, yaitu dapat melakukan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Sadim selaku coachingnya agar tergalinya potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Sadim. Mungkin itu, Bu, kompetensi yang akan saya munculkan, Bu. Jadi ketiga kompetensi inti coach ya. Ketiga kompetensi coaching untuk sementara sih di kegiatan demonstrasi kali ini atau kegiatan coaching ini, mungkin saya akan lebih ini untuk dua kompetensi yang pertama yaitu mengenai kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif. Namun untuk menggali pertanyaan berbobot, saya akan mencoba untuk melakukannya secara maksimal, dan tentu kegiatan coaching kali ini saya akan coba menerapkan sesuai dengan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jadi itu spesifiknya ya, Pak. Ya, Bu. Dari kegiatan praktik coaching ini tujuan Bapak apa? Ya, tentu tujuannya yaitu yang indikatornya adalah ketika Pak Sadim selaku coach itu mampu untuk menceritakan berbagai permasalahan yang dimilikinya dengan santai, rileks. Yang artinya berarti saya sudah mencoba untuk melakukan kehadiran secara penuh dan mendengarkan secara aktif, dan tentu dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Sadim agar tergali potensi-potensi yang dimiliki Pak Sadim untuk bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dimiliki Pak Sadim sehingga permasalahan itu bisa teratasi. Oke, sekarang kita ke Pak Sadim yang sebagai coach. Ya, Bu. Pak Sadim, tujuan praktik ini apa yang diharapkan, Pak? Tujuannya saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, terutama masalah di sekolah, Bu. Baiklah, tujuan dari coach dan coach sudah jelas. Sekarang langsung ke praktik coaching untuk Pak Reja dan Pak Sadim, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bu Muresi. Iya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam, Pak Sadim. Lagi apa nih, Pak Reja? Biasa nih Pak Sadim lagi nyatet-nyatet lah di akhir-akhir pembukuan buat kegiatan bendahara Pak Sadim akhir tahun. Gimana Pak Sadim? Kayaknya. Enggak juga Pak Sadim ya. Santai kok. Gimana Pak Sadim? Santai. Nggak waktunya nih, saya mau ngobrol. Alhamdulillah tidak mengganggu waktunya. Memang apa yang pengen diobrolkan oleh Pak Sadim ini? Ya biasalah masalah di tempat kerja juga, Pak. Saya mumet juga nih, pekerjaan di sekolah kadang rewel gitu, Pak. Terus gimana? Jadi tujuan Pak Sadim untuk ngobrol atau untuk bercerita ini apa nih Pak Sadim nih? Ya tujuannya saya ingin cari solusi, Pak, tentang masalah saya. Masalah saya itu yang paling membuat saya mumet hari ini adalah
anak-anak di saya itu susah banget diatur Pak ya. Apa memang karena banyak menggunakan HP atau gimana Pak ya? Saya pusing jadinya Pak. Sulit sekali diatur. Oke. Memang kalau boleh saya tahu nih Pak Sadim ya, Ya, Pak. permasalahan mengenai anak yang susah diatur itu spesifikasinya seperti apa Pak Sadim? Terutama pada saat belajar itu Pak. Kadang mereka Ya. ya mau masuk itu juga kan mereka masih main HP. Pada saat belajar juga Oh, meskipun kita ada kesepakatan pada saat belajar itu HP off, kecuali ketika saya sudah ya. ini bingung Oke. ini. Oke. Nah, itu apakah semua anak atau sebagian atau skala persentasenya berapa nih Pak Sadim yang anak-anak yang Dari segi jumlah intinya sih, kesiapan belajarnya kurang gitu? iya Pak. Kalau dari segi jumlah sih sebetulnya tidak banyak Pak, paling ada di angka 20%. Kalau dari segi jumlah, tapi sangat mengganggu gitu Pak, mengganggu ketika yang lain juga menjadi terganggu, menjadi tidak konsen juga karena ada pemicunya itu Pak. Nah, dari permasalahan Pak Sadim ini mengenai anak yang susah diatur, kalau dari segi permasalahan nih, kalau kita bikin tentang skala nilai gitu Pak Sadim ya, atau skala prioritas ini, kira-kira si anak yang susah diatur ini yang membuat Pak Sadim kebingungan atau bagaimana caranya untuk mengatasinya, ini skala prioritasnya di angka berapa nih Pak Sadim? Ya kira-kira di angka skala prioritas bagaimana Pak ini? Oke, jadi maksudnya kan karena Pak Sadim kan di sini tadi permasalahannya kan Iya. kebingungan bagaimana anak-anak susah diatur. Nah, Iya Pak. dari untuk skala kebingungan Pak Sadim untuk mengatasi permasalahan ini tuh di angka berapa Pak? Kalau 0 sampai 10 Pak ya. Ya di Ya, angka kalau 0 sampai 80. 10, Bingungnya di itu angka 80 8 Pak. lah ya. Sangat bingung sekali berarti ya. Bingung banget gitu. Bagaimana sih caranya gitu ya? Karena saya merasa nyaris tidak ada solusi gitu Pak. Oke, baik. Nah, terus selanjutnya tadi kan Pak Sadim bilang bahwa anak-anak yang katakanlah tadi kesiapan belajar ya, karena Iya. sebelum memulai pembelajaran masih ada beberapa yang menggunakan HP. Itu Iya. di angka 20% ya Pak. Nah, Pak Sadim pernah tidak mencatat yang 20% itu ABCD-nya Pak Sadim tahu. Anak-anaknya siapa aja Pak? Tahu Pak. Ya Oke, biasa. berarti Pak Sadim berarti anak-anak yang dalam masuk kategori 20% itu Pak Sadim sudah mencatat ya anaknya Ya, A, B, C, D-nya atau atas nama siapanya gitu. siapa sudah? Iya bagaimana? Nah, sudah. Sudah Nah, saya catat, sudah. bahkan sudah saya ajak ngobrol juga Pak. Tapi saya kadang suka kalau lagi ngobrol kadang suka istilahnya takutnya saya jadi marah juga gitu Pak. Makanya saya bingung ini kalau diobrolkan ya dibiarkan juga nggak mungkin, diajak ngobrol ya takutnya saya kepancing marah gitu Pak. Siap. Oke. Nah, sebelumnya Pak Sadim sudah tidak mengidentifikasi si anak-anak tadi yang 20% itu apakah hanya di pelajaran Pak Sadim atau di pelajaran rekan-rekan yang lain melakukan hal yang sama atau tidak, Pak? Belum semua Pak kan guru, tapi katanya Iya. tidak sama juga kasusnya Pak ya. Sebagian ada yang ikut gitu juga di pelajaran lain, tapi sebagian yang di pelajaran lainnya baik-baik saja kita mengikuti dengan antusias. Jadi tidak sama juga kalau di pelajaran lain. Oh, berarti masih ada di pelajaran yang lain yang masih sering menggunakan HP, namun persentasenya lebih besar apa lebih kecil, Pak?
lebih kecil Pak ternyata. Itu lebih juga saya kecil belum, dan belum semuanya Pak ya, hanya beberapa rekan ya. ya belum semuanya Pak. Dari 11 guru mapel itu Oke. saya baru berbicara dengan 4 orang itu Pak. Nah, dari 4 orang rekan guru mapel tersebut, setelah Pak Sadim identifikasi, ada penurunan kan dibanding dengan Pak Iya, Sadim. Nah, betul. kira-kira Pak Sadim dari hasil identifikasi itu menemukan hal yang baru atau mungkin ada sebuah, wah ternyata kalau guru ini mah tidak, kenapa ya? Nah, pernah nggak Pak Sadim sampai ke situ? Ada itu Pak, benar saya juga sempat berpikir itu Ya, dan ternyata memang mungkin si rekan saya itu dia lebih bisa mengajak murid atau mungkin pelajarannya juga disenangi oleh murid itu Pak. Yang itu. oke. Jadi menurut saya itu, Sebenarnya tadi kan Pak Sadim bilang bahwa gimana Pak? Gimana? Menurut Bapak gimana? jadi menurut saya itu mungkin saya perlu meniru juga, nggak apa-apa Pak ya kalau meniru begitu dari rekan guru pembelajaran. Oh, tentu tidak apa-apa Pak Sadim. Boleh Pak Sadim. Kan ada yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, hal-hal baik yang dilakukan oleh rekan-rekan, silakan Pak Sadim, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Berarti eh, itu sudah bisa harapan Pak ya, masih ada harapan saya untuk bisa memperbaiki si Iya konsep betul. dapat pelajaran itu dengan saya bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh teman saya berarti Pak ya. Ya betul. Nah itu berarti sudah dapat dikatakan itu sebuah rencana aksi yang akan Pak Sadim lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Pak Sadim ungkapkan tadi. Nah, Ya. terus tadi Pak Sadim mengatakan bahwa anak-anaknya kan sudah dicatat dan sudah dilakukan diskusi dengan anak tersebut, ya Pak ya. Nah, pernah. Nah, hasilnya Pak Sadim menemukan hal apa dari kegiatan diskusi dengan anak-anak yang memang notabene tadi dari segi presentasi itu anak tersebut sering gitu melakukan kesalahan yang sama dalam tadi menggunakan HP dalam kegiatan pembelajaran gitu. Ya intinya mereka bosan saja Pak, belajar itu bosan katanya gitu-gitu terus gitu. Ya mungkin Bosan karena ya gitu-gitu pembelajar terus. ya ya mungkin karena mereka tertariknya dengan HP gitu Pak. Apa memang saya harus belajar dengan HP juga gitu Pak ya? Itu maksud berarti kan dikatakan tadi anak-anak itu nah, boleh sebelumnya saya tanya memang ketika pembelajaran Pak Sadim itu sering menggunakan sumber belajarnya apa Pak? Kalau saya paling sumber belajarnya kan yang di depan saja disajikan gitu Pak, tapi tidak anak aktif yang mencari gitu Pak, tapi sudah kita sajikan di depan misalnya pakai infokus, tapi ditayangkan aja gitu Pak. Tapi kayaknya mereka belum pernah mencoba untuk melakukan pembelajaran yang mana sumber belajarnya itu mungkin anak disuruh untuk mencari sendiri, menuntut nah kreativitas itu anak gitu itu Pak. yang belum Pak. Nah, Itu yang belum, belum mungkin pernah bisa mencoba dicoba berarti Pak ya? lagi Pak. Boleh ya, berarti ada rencana aksi yang kedua, yang tadi kan yang pertama sudah Pak ya. Boleh tuh Ya, mungkin berarti kira-kira ketika Pak Sadim tadi mengatakan bahwa mau mencoba menggali sumber, ya itu adalah sebuah rencana aksi yang kedua. Mungkin jadi agar anak itu tadi pembelajarannya itu uh, supaya aktif dan tidak membosankan gitu Pak ya. siap Pak. Siap. Jadi Oke. itu mungkin rencana saya dua Pak, mudah-mudahan bisa jadi solusi Pak. Minimal dua itu Ya, siap. dulu saya coba terapkan. Siap. Siap. Nah, kemudian selanjutnya ketika Pak Sadim tadi sudah mengungkapkan akan melakukan dua rencana tadi,
Kira-kira apa kekuatan Pak Sadim di kedua rencana itu? Ya, saya mungkin kekuatan saya bisa punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan rekan saya itu untuk mereka berbagi praktik baiknya dengan saya, teknis Oke. pembelajaran yang baik untuk bisa membuat anak itu konsentrasi dan mengikuti pembelajaran yang baik itu seperti apa. Kemudian Oke. untuk yang rencana yang kedua mungkin untuk pembelajaran yang dengan HP itu ya saya sedikit-sedikit bisa mengarahkan anak bagaimana berliterasi di internet dengan menggunakan HP gitu, Pak. Siap, siap. Oke. Nah, tentu dalam melakukan rencana aksi itu kan harus adanya kolaborasi, Pak ya. Ya, Nah, mungkin Pak Sadim sudah tidak mengatasi siapa saja mungkin atau rekan atau yang akan bisa diajak kerjasama dalam melakukan kedua rencana aksi yang akan Pak Sadim lakukan. ya tentu rekan saya ada Pak ya beberapa orang yang saya yakin bisa diajak untuk berkolaborasi untuk hal ini Pak. Terutama rekan-rekan yang tadi cukup berhasil mengajar anak-anak tersebut Pak. Saya pikir itu wajib saya ajak kolaborasi dan saya tanya gitu Pak. Siap. Oke. Nah, mungkin ada sebuah indikator ketercapaian rencana aksi, kedua rencana aksi ini. Nah, Pak Sadim menargetkan indikator yang ingin dicapai oleh Pak Sadim itu apa nih Pak dari kedua rencana aksi yang Pak Sadim Ya, lakukan? Indikator keberhasilannya sebetulnya Pak apa Pak? indikatornya bisa jadi satu Pak dari kedua rencana aksi itu ya ketika anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan senang dan penuh dengan antusias gitu Pak. Jadi Oke. kedua itu tujuannya ke sana Pak. Oh, berarti melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berorientasi pada murid ya Pak ya? Nah, Mudah-mudahan Pak. oke. Nah dari sudah tadi rencana sudah kemudian indikator targetnya. Nah kira-kira dalam untuk mencapai indikator tersebut membutuhkan waktu yang berapa lama Pak Sadim untuk melakukan rencana aksi yang akan Pak Sadim lakukan? Mungkin kalau sekarang kan paling 2 minggu Pak karena saya mungkin minggu depan belajar, minggu depannya lagi mencoba menerapkan rencana aksi itu Pak sesuai nanti Oke. pembuatan rencana pembelajarannya juga 2 minggu mungkin Pak 2 minggu ya Pak. ya. Nah baik. Nah kenapa tadi saya menanyakan 2 minggu itu? Ini juga menjadikan bagi saya mungkin ketika Pak Sadim sudah melakukan ke depan berarti 2 minggu selanjutnya kita bertemu di kegiatan coaching kita selanjutnya itu adalah untuk saya juga untuk berbagi praktik baik yang telah Pak Sadim lakukan gitu. Siapa tahu bisa saya terapkan di sekolah saya gitu. Siap Nah, Pak, siap. oke baik. Nah tadi kan skala Pak Sadim kebingungan untuk mengatasi anak-anak yang susah diatur itu di angka 8. Nah sekarang itu ketika kita sudah diskusi, Pak Sadim sudah menentukan dua rencana aksi, targetnya, kemudian berapa lama waktunya. Nah sekarang bagaimana nih Pak Sadim, masih kebingungan atau tidak? Sekarang sudah tidak bingung Pak, sudah jelas apa yang harus dan mau saya lakukan. Oke, Ya oke kalau kalau begitu. pakai skala mungkin di angka 3 sekarang Pak turun. Oh iya, makin turun ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, baik. Dalam kegiatan coaching kita kali ini atau diskusi kita kali ini, apakah masih ada sebuah ganjalan atau unek-unek yang ingin Pak Sadim sampaikan? Sementara cukup dulu Pak, mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh saya dan saya semangat untuk segera melaksanakan rencana aksi itu Pak. Baik, saya tinggal tunggu komitmen dari Pak Sadim untuk bisa melakukan kedua rencana aksi yang telah Pak Sadim melakukan dan sesuai dengan targetnya. Berarti karena tadi Pak Sadim menargetkan dalam waktu 2 minggu, oke mungkin di minggu atau minggu ketiga dari kegiatan setelah kegiatan coaching kita kali ini, kita akan agendakan lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya ya Pak. Siap Pak. Baik, kalau tidak ada mungkin terima kasih kepada Pak Sadim yang telah
berkenan untuk bercerita kepada saya atau melakukan kegiatan coaching bersama saya. Semoga apa solusi yang diungkapkan oleh Pak Sadim dapat terlaksana dan sesuai dengan target dan yang diharapkan oleh Pak Sadim. Oke, cukup berarti Pak ya? Cukup Pak, cukup. Oke, baik kalau begitu. Ya Pak, terima kasih Pak ya untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mur. Ya, baiklah. Pak Reja, Pak Sadim, praktek coachingnya sangat luar biasa. Secara keseluruhan sudah bagus, sudah baik, semua kompetensi juga sudah tercapai. Terus di alur tirtanya juga dari tujuan yang paling lama tadi diidentifikasi. Pak Reja sebagai coach terus menggali potensi-potensi dari Pak Sadim dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengan pertanyaan yang halus, sehingga Pak Sadim dapat menemukan potensi dirinya dalam mencari solusi. Ya. Baik, terima kasih Bu Mur. Sampai di terakhir juga di tanggung jawab itu sudah bagus, sampai nanti ada pertemuan berikutnya dari tindak lanjut Pak Sadim. Seperti itu Pak. Secara keseluruhan sekali lagi sudah bagus. Untuk kehadiran penuhnya mungkin tadi hanya masalah sinyal aja ya, sehingga untuk skala berapa harus diulang oleh itu mungkin entah sinyal, entah Pak Sadim kurang menangkap, itu mungkin apa kehadiran penuhnya yang kurang mungkin. Pak Reja sebagai coach, dari percakapan tadi, dari coaching tadi, menurut Pak Reja apa yang sudah Pak Reja kembangkan dari kompetensi inti coaching itu? Ya, yang dari paling tadi spesifik ya. Yang paling spesifik mungkin ternyata saya selain bisa mendengar, tadi sudah bercoba mendengarkan aktif dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang kata Bung Resi, pertanyaan-pertanyaan diidentifikasi sudah mampu menggali potensi Pak Sadim. Jadi saya rasa ya tadi sudah bisa sedikit demi sedikit mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terutama yang paling saya rasakan yaitu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif gitu. Ya. Berarti dari itu apa yang ingin lebih ditingkatkan lagi bagian mana Pak? Nah, tentu dari setiap komponen coaching itu memang saya rasa semua perlu ditingkatkan lebih dengan melakukan latihan-latihan coaching. Namun yang paling pengen saya tingkatkan yaitu adalah dengan mencoba latihan-latihan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar potensi-potensi yang dimiliki oleh coach C itu bisa muncul gitu Bu. Oke, secara keseluruhan pokoknya udah bagus antara Pak Sadim dengan coach C. Baik, Dari terima saya hanya kasih. itu aja Pak. Dari Terima saya kasih hanya Bu itu aja. Resi. Kembali ke Pak Giri. Oke. Siap. Oke. Baik, bentar saya ini dulu ya. Baik, selamat pagi Pak Sadim, Pak Reja. Selamat pagi Pak Giri. Pak Sadim, kira-kira pertemuan kita pada hari ini apa nih? Rencana pertemuan kita pada hari ini? Pertemuan kita hari ini adalah rencana mau melakukan coaching terhadap rekan kita yaitu Pak Reja untuk pertama yang tujuan kesannya adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan saya dalam kemampuan melakukan coaching dengan 3 kompetensi coachingnya itu. Terutama saya fokuskan tentunya di pertanyaan yang berbobot itu. Kemudian bagi Pak Reja diharapkan bisa memperoleh solusi atau meningkatkan rasa semangat atau yang lainnya sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik. Siap. Kalau ini apa namanya? Tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini apa kira-kira?
tolak ukur keberhasilan ini pertama tentu kalau semua permasalahan yang dihadapi Pak Reja itu didapatkan rencana solusi dan tentunya bagi saya pribadi atau solusinya itu yang diperoleh tentu bukan yang saya berikan tapi betul-betul menggali dari potensi yang dimiliki oleh Pak Reja sendiri. Kemudian untuk diri saya ketika saya berhasil mendengarkan secara utuh, kehadiran penuh, kemudian Yatsu juga mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali segala potensi yang akan mengarah kepada solusi dari permasalahan. Itu mungkin Pak. Baik, Pak Sadim dan juga Pak Reja, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat menghasilkan yang terbaik, ada perubahan ke arah perbaikan demi demi pembelajaran yang berkualitas tentunya ya. Amin. Baik, saya persilakan sepenuhnya kepada Pak Sadim dan Pak Reja. Silakan. Silakan Pak Reja. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Reja. Halo. Gimana Pak Sadim, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Reja. Pak Reja kok lemes amat nih? Aduh, ini Pak Sadim. Banyak sekali yang harus saya kerjakan ini Pak Sadim di akhir tahun ini. Iya Pak Sadim. Sebelumnya saya mengganggu apa tidak ini Pak Sadim? Oh, enggak, saya lagi santai ini. Oh, baik. Kebetulan kalau lagi santai ini ada sedikit yang ingin berbagi cerita. Mungkin Pak Sadim ada sebuah solusi atau arahan lah bagi saya sehingga saya bisa mendapatkan pencerahan ini Pak Sadim. Oh, siap Pak Reja. Kalau memang Pak Reja merasa perlu bercerita, ya saya siap mendengarkan. Dan ya bisa bermanfaat untuk kita berdua Pak Reja. Oke. Emang cerita apa sih Pak Reja? Ini Pak Sadim, saya ngerasa ini kan sudah mendekati di akhir tahun, terus kemudian banyak sekali beban-beban kerja atau tugas-tugas yang harus saya kerjakan seperti dari sensus BMD, kemudian kegiatan bendahara, kemudian kegiatan PAS dan belum lagi input nilai di Erapot dan dalam mengikuti kegiatan CGP kita kali ini. Nah, saya merasa memiliki kekhawatiran Pak Sadim. Jadi saya ngerasa setiap harinya itu, waduh, nggak akan bisa nih tugas selesai tepat waktu. Tidak akan bisa nih tugas selesai tepat waktu. Gitu Pak Sadim. Oh, tapi itu kan pada posisi kekhawatiran Pak ya, belum sampai terjadi tidak tepat waktu Pak ya. Iya Pak Sadim, cuman ya karena saking banyaknya gitu kayaknya dan waktunya sudah semakin mepet. Waduh, ini kayaknya mungkin agak susah nih saya untuk menyelesaikan tugasnya ini. Ya, memang banyak sekali pekerjaannya itu Pak Reja ya. Ya kira-kira emang semua dibebankan ke Pak Reja untuk pekerjaan yang bukan pribadi. Emang di sekolah tidak ada potensi lain itu Pak yang mungkin untuk mengerjakan pekerjaan ini? Sebetulnya sudah ada yang dibagi, namun melihat progres yang dikerjakannya itu sangat jauh gitu Pak Sadim. Nah, sedangkan contoh di sensus BMD sudah ada orang yang memang sudah diberikan amanah untuk melakukan itu. Namun melihat progres harian atau mingguan yang mereka lakukan itu tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain gitu Pak. Jadi saya waduh, kok sekolah saya merasanya nyantai aja gitu. Nah, pada akhirnya meskipun itu sudah diberikan amanah, tapi nama yang sudah tercantum di di dinas itu pengurus barangnya saya. Jadi saya merasa waduh nanti tetap ujung-ujungnya tetap saya juga gitu karena nama pengurus barang atau yang menjadi penanggung jawabnya itu saya gitu. Gitu. Kira-kira mereka itu kenapa sih Pak santai-santai begitu? Kurang paham atau gimana itu Pak? Nah, saya sudah sering koordinasi dengan teman yang memang diberikan tugas di sensus BMD. Bagaimana perkembangannya kalau memang ada kesulitan, ayo kita diskusi. Sudah sampai 3 kali jawabannya ya tidak ada perubahan, nggak ada katanya. Namun progres yang terlihat oleh mata gitu
oleh yang dilihat saya ya begitu-begitu aja, tidak ada pergerakan seperti sekolah-sekolah yang lain gitu Pak. Pekerjaan yang begitu banyak ini, misalnya di sensus BMD, kemudian e-rapot, emang kalau di e-rapot bagaimana itu Pak? Apakah tidak ada kemungkinan, ya terutama kalau pekerjaan bukan pekerjaan pribadi Pak ya, kalau yang pribadi pasti itu tanggung jawab kita untuk mapel kita. Emang kalau kondisi di e-rapot itu bagaimana Pak? Kondisi di e-rapot memang sampai sekarang itu tidak sesuai dengan perjanjian ketika rapat. Jadi pas rapat itu dibukanya aplikasi e-rapot secara online itu dimulai dari pertama kita melaksanakan ujian. Kemarin kan kita pertama pasnya kan di hari Senin. Nah, sekarang udah sampai hari Rabu itu belum ada pergerakan untuk mengisi atau link mengisi e-rapot gitu. Sedangkan waktu atau jedanya dari selesai ujian itu Sabtu untuk pembagian rapot itu di tanggal 17 gitu. Nah, khawatir kalau dimepet-mepetin itu malah jadi berantakan atau ya tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu Pak. Berarti pada prinsipnya sama Pak ya dengan yang di BMD itu pada santai gitu Pak ya? Iya Pak. Saya kira mereka ada tidak kelihatan kalau mengerjakan itu penuh semangat dalam kondisi apa Pak mereka itu? Atau sehari-harinya juga? Sehari-harinya seperti itu sih Pak. Cuman ya kadang ada beberapa teman kalau lagi semangat ya ketika sudah mendapatkan gajian gitu baru semangat, nanti selang 2 hari ngeledre lagi gitu Pak. Masa harus gajian 2 hari sekali Pak ya? Kan nggak mungkin Pak ya? Iya repot Pak. Oh iya repot. Pernah curhat Pak dengan mereka Pak? Atau sering gitu? Sampai saat ini sih sampai tataran untuk curhat ke permasalahan itu tidak, cuman ya setiap ada obrolan tentang pembagian tugas seakan-akan mereka sudah paham dan tidak ada permasalahan gitu Pak. Tapi pelaksananya itu ya santai ya. Terus sekarang kalau pelaksanaannya santai gitu. Kalau dikerjakan sama Pak Rija sendiri, ya meskipun belum tentu tidak mampu juga Pak ya sebetulnya, tapi mungkin berat juga kalau terlalu banyak. Iya Pak. Dan faktanya memang ini dari tahun ke tahun meningkat atau memang tiap tahun begini Pak pekerjaan Bapak di akhir tahun ini? Kalau kan di tahun ini sih karena mungkin ada tambahan di sensus BMD itu Pak yang merasa berat. Kalau di tahun-tahun sebelumnya masih bisa ada sensus BMD dan ada kegiatan CGP yang rutin yang dilakukan gitu Pak. Jadi ada tambahan yang harus saya kerjakan gitu Pak. Berat-berat lagi. Ya seperti itu Pak. Itu yang sensus sudah dibagi berapa orang Pak? Cuman 1 orang aja Pak mereka? Nah itu yang saya... Dan Bapak juga sudah melakukan banyak hal, yang ngobrol, mungkin bertanya. Tapi kira-kira Bapak masih punya rencana tidak Pak untuk ini, untuk yang ke depan? Kalau yang dari selain dari sensus mungkin rencana saya sih ya saya membuat skala prioritas dengan target-target setiap harian itu apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya selesaikan. Itu untuk yang selain dari kegiatan sensus. Nah, untuk sensus sendiri mungkin ke depan saya akan lebih berkoordinasi dan berkolaborasi baik itu dengan penanggung jawab yang telah diberikan amanah oleh kepala sekolah di intern sekolah dulu dengan tataran mungkin ya tadi membagi tugas-tugas itu mengarahkan bahwa si penanggung jawab itu untuk bisa membagi tugas-tugas barang-barang yang harus disensus gitu. Terus yang kedua untuk sensus mungkin saya juga bisa melakukan ATM jawab barang baik itu buku atau barang-barang yang lain
yang menjadi nanti setiap rekan-rekan itu mendapatkan tanggung jawab penuh untuk mengerjakan kegiatan sensus, sehingga pada saat di akhir nanti Biasa sekali Pak, luar biasa rencana aksi dan juga sudah ada target ya. Mungkin untuk kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Reja ya. siap. Dari rencana itu kira-kira sudah terlaksana atau belum, keberhasilannya berapa, dan saya mungkin Siap, Pak. kalau memungkinkan lebih bisa ya, lebih memberikan dukungan, memberikan support. Siap, Pak. Yang nyangkutnya itu Pak Reja ya, semangat. Siap, Pak, siap. Ya. Bagaimana Pak Reja? Terima kasih Pak atas arahan, saran, dan masukannya. Jadi sehingga saya mulai ada rasa kekhawatiran yang saya miliki, sudah mulai percaya diri bahwa dari sekian tugas yang diamanahi bagi saya itu akan terselesaikan dan pada waktu yang tepat gitu, atau tepat pada waktunya Pak. Terima kasih Pak Sadim. Ya, sama-sama Pak Reja. Semangat Pak Reja. Siap Pak Sadim, terima kasih. Baik Pak Sadim. Cukup. Iya Pak. Siap. Ya. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih Pak Giri. Siap Pak. Siap. Ya, siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mohon izin pada Pak Giri dan Bu Muresi. Saya di sini selaku observer yang akan melakukan atau mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan Pak Giri dan Bu Muresi. Yang jadi coachingnya Pak Giri ya? Betul Pak. Ya,
coachingnya Pak Giri, Bu Murhesi yang menjadi coaching. Iya. Saya tanyakan kepada Pak Giri terlebih dahulu untuk mengenai tadi tujuan Pak Giri melakukan coaching ini, apakah ada indikator atau kompetensi coaching yang akan dimunculkan oleh Pak Giri dalam kegiatan coaching kali ini? Itu kompetensi apa, Pak? Ya, apa namanya? Saya akan memberikan pendampingan terhadap Bu Murhesi tentang permasalahan yang ditemui oleh Bu Murhesi, baik dalam kegiatan belajar maupun dalam kegiatan lain. Indikator keberhasilannya, saya bisa memberikan pendampingan sehingga nanti saya bisa menggali potensi ataupun kelebihan yang Bu Murhesi memiliki sehingga nanti Bu Murhesi bisa mengatasi permasalahannya secara mandiri. Begitu, Pak. Oke, baik. Sudah secara jelas ya diungkapkan kompetensi dan indikator yang ingin dimunculkan oleh Pak Giri selaku coaching di kegiatan kali ini. Nah, untuk Bu Murhesi dalam kegiatan coaching kayak ini kan selaku coach ya. Nah, Iya. mungkin apakah ada atau indikator ketercapaian yang ingin dimunculkan oleh Bu Murhesi dalam kegiatan coaching kali ini, Bu? Kompetensi saya ingin kehadiran penuh, Pak. Jadi Oke. kehadiran penuh biar saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Siap. Oke, kalau begitu. Ada lagi, Bu? Udah, Pak, itu aja. Cukup? Oke, kalau memang tidak ada lagi, sepenuhnya kegiatan coaching kita kali ini saya serahkan kepada Pak Giri dan kepada Bu Murhesi. Mangga, waktu saya persilakan. Terima kasih, Pak. Baik, selamat siang Bu Murhesi. Ya, selamat siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Meskipun ada sedikit ini, Pak, unek-unek, Pak. Boleh disampaikan ke saya? Bisa, Bu Mur? Tidak mengganggu waktu Bapak, Pak. Insya Allah tidak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Begini, Pak. Akhir-akhir ini pembelajaran di kelas saya, terutama dengan bahasa Indonesia, pelajaran yang saya ajarkan, siswa saya atau murid-murid itu kurang antusias dalam belajarnya, Pak. Oh, begitu. Udah kurang respon gitu, kurang semangat. Dari tugas-tugas juga mereka hanya 50% lah yang mengumpulkan tugas yang saya berikan. Baik. Bu Mur, kalau boleh saya tahu ya, perasaan Bu Mur saat ini, kalau misalnya kita nilai ya, skala 1 sampai 10, 10 itu merasa sangat senang sekali, sangat gembira, tidak ada satu kendala apapun ya, itu skalanya 10. Nah, kira-kira Bu Mur itu sekarang ada di angka berapa? Ada di skala 6, Pak. Ya, bisa dijelaskan nggak? Karena tadi ketika setelah proses KBM, saya merasa itu, perasaan saya gimana ya, anak-anak kurang antusias dengan pembelajaran yang saya berikan tadi, Pak. Kira-kira Bu Mur bisa nggak, artinya tahu nggak apa masalahnya, kenapa bisa seperti itu? Mereka dalam pembelajaran saya kurang merespon tugas yang saya berikan, paling hanya 50% yang mengerjakan. Itu, Pak. Begitu ya. Tapi Ya. kita harus yakin ya, saya juga yakin Bu Murhesi pasti punya kelebihan, kita masing-masing punya kekuatan, punya potensi. Kira-kira peluang atau potensi atau kekuatan yang dimiliki Bu Murhesi, kira-kira apa yang bisa Bu Murhesi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin metode pembelajaran saya harus diganti, Pak. Mungkin biar anak tidak bosan dengan cara mengajar saya, atau sumber belajar juga. Begitu ya. Ada Iya, yang lain Pak. kira-kira Bu Mur? Atau mungkin dalam pembelajaran saya terlalu monoton, jadi saya yang lebih aktif berbicara dibandingkan murid, Pak. Ya, artinya Bu Mur sudah bisa mengidentifikasi ya, sudah Ya. mendeteksi permasalahan. Bu Mur juga sebenarnya bisa menggali
potensi yang Bu Hesi punya dan bisa dilaksanakan di sekolah, di kelas, agar permasalahan ini bisa teratasi ya. Nah kemudian Bu Mur, apabila Bu Mur ingin menerapkan hal-hal tersebut, ingin menerapkan potensi ataupun kekuatan yang dimiliki oleh Bu Mur agar bisa mengatasi permasalahan tersebut, kira-kira ada nggak hambatan atau kendala yang akan ditemui oleh Bu Hesi dalam prosesnya? Bisa nggak disampaikan pada saya? Sebenarnya tidak ada hambatan mungkin Pak, hanya perencanaan saya aja mungkin ketika merencanakan pembelajarannya kurang dari diri saya itu Pak. Sehingga anak bosan dengan cara mengajar saya. Baik, baik. Lalu Bu Mur punya solusi nggak untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya apa? Saya Agar akan merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti dari YouTube, dari TikTok, atau apa saja yang menarik atau yang menarik bagi mereka sehingga mereka akan merasa lebih senang gitu Pak. baik, kira-kira jadi menurut Bu Muresi dengan lebih banyak sumber ya, dengan lebih banyak media, dengan cara menggalinya di berbagai sumber seperti di internet, itu akan menyelesaikan permasalahan ya, artinya membangkitkan minat belajar murid ya. Begitu kira-kira Bu Mur? Tidak terlalu membebani, mungkin mereka kurang mengerjakan tugas yang saya tidak fasilitasi gitu Pak. Baik, 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 luar biasa. Sebenarnya Bu Mur sudah bisa apa namanya sudah tahu sebenarnya solusinya untuk apa namanya mengatasi itu ya, sudah tahu solusinya. Lalu rencana Bu Mur untuk kedepannya setelah ini kira-kira apa rencana ke depan? Rencana ke depan saya akan mencoba membuat rancangan pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, metode yang bervariasi itu Pak. Baik, kalau misalnya ada beberapa rencana yang sudah Bu Mur Hesi tadi jabarkan, kira-kira ada nggak prioritas kita dalam membangun skala prioritas, kira-kira yang menjadi prioritas itu apa dulu? Yang saya prioritaskan nanti akan mengaktifkan siswa dulu dalam belajar. Jadi saya tidak akan menonton ke satu arah ke saya, tapi akan lebih ke murid. Jadi mengajak siswa beraktif dalam pembelajaran itu dulu Pak Baik. prioritasnya. Lalu strateginya kalau di dalam pelaksanaan atau di dalam selama pelajaran, di dalam pelaksanaan pembelajaran kira-kira punya strategi-strateginya apa kira-kira Bu Mur? Strategi misalnya saya bisa menggunakan mereka secara berkelompok atau saya akan mencoba pembelajaran yang berdiferensi memenuhi kebutuhan belajar murid Pak. Jadi untuk tugas-tugas yang saya berikan nanti sesuai dengan minat bakat mereka. Boleh dalam bentuk poster, boleh dalam di ke medsos dan sebagainya itu Pak. Baik. Saya yakin dengan beberapa strategi itu saya yakin bisa apa namanya menjawab apa yang selama ini Bu Mur Hesi alami sebagai permasalahan. Nah, kemudian kalau misalnya ini nanti kemudian jadi dilaksanakan, kira-kira punya jangka waktu ya, punya waktu dalam ada perubahan yang bisa mulai dirasakan, kira-kira jangka waktunya Bu Mur Hesi punya gambaran enggak kira-kira dalam berapa periode atau dalam berapa minggu kah, dalam berapa waktu kah, itu bisa diceritakan enggak? Saya bisa menunggu 2 minggu ke depan Pak. Jadi minimal mereka dengan bertemu dengan satu kelas itu ada 3 kali pertemuan. Jadi 2 minggu ke depan lah saya lihat perkembangannya ke situ Pak. Baik, lalu kalau ini sudah berjalan ya, jangka waktunya sudah ditetapkan, kemudian strateginya juga sudah dijabarkan, kemudian prioritas apa yang menjadi prioritas juga sudah ada. Nah, saya ulangi lagi karena ini baru merekam lagi Bu. Baik, kira-kira tadi sudah disampaikan ya bahwa prioritasnya apa, kemudian jangka waktunya juga sudah ditentukan, kemudian strateginya juga Bu Mur sudah punya. Lalu ukuran keberhasilan dari perubahan tersebut, dari terjadinya perubahan tersebut, ukurannya apa kira-kira Bu Mur?
dilihat aktivitas murid Pak, misalnya mereka terlihat lebih aktif di kelas dibanding saya, terus dalam pengumpulan tugas, misalnya yang awalnya 50% jadi 75% atau jadi 80% gitu Pak. Baik. Nah, selanjutnya Bu Mur, rencana kita ke depan ya, itu seperti itu. Nah, sebagai tanggung jawab sebagai Bu Mur sebagai guru ya, itu tanggung jawab kira-kira komitmen yang Ibu punya terhadap rencana aksi ini kira-kira apa komitmennya? Saya akan berkomitmen akan terus melaksanakan pembelajaran secara terus-menerus yang seperti ini. Jadi menggunakan sumber belajar yang bervariasi, perencanaan dengan matang akan selalu seperti itu, Pak. Itu komitmen saya. Baik, terima kasih. Lalu Bu Muresi dalam rencana ini kira-kira sumber dukungan apa yang Bu Muresi perlukan atau siapa saja yang bisa Bu Muresi libatkan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Bu Muresi. Tentunya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, bahkan orang tua juga perlu dukungan dari mereka. Misalnya salah satunya kita menggunakan media, menggunakan HP, jadi orang tua paham gitu untuk apa penggunaan HP, itu peran orang tua Pak. Terus seperti itu Pak. Baik, jadi keterlibatan dari semua komponen sekolah ya, dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua juga termasuk muridnya itu sendiri ya. Nah, Ibu terakhir tindak lanjut dari kegiatan kita ya, kegiatan coaching ini, kegiatan pendampingan ini, kira-kira kita dapat bertemu lagi kapan ini untuk sebagai tindak lanjut, apakah rencana ini berhasil atau ada perubahan, minimal ada perubahan ada peningkatan ya, ada peningkatan dari hari ini, kemudian setelah Bu Muresi lakukan rencana aksi tersebut, kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan untuk sebagai tindak lanjut kegiatan coaching ini? Gimana kalau bulan depan Pak? Bulan depan, baik. Saya nanti undang lagi Bu Muresi atau Bu Muresi bisa mengundang saya ya nanti. Saya nanti yang akan menghubungi Bapak Pak. Baik, terima kasih Bu Mur, pertemuan ini mudah-mudahan bisa berhasil ya, bisa menghasilkan sebuah solusi yang bermanfaat nanti agar tujuan kita dalam memuliakan anak-anak kita itu menjadi berhasil Bu Mur ya. Terima kasih Bu Mur atas saya juga terima kasih Pak, berkat Bapak saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini Pak. Terima kasih Bu Mur. Ya, itu saja yang bisa kita laksanakan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada Pak Rija. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Giri dan Bu Muresi, ada dua hal mungkin ya yang akan disampaikan dari saya selaku observer, yaitu pertama dari kompetensi coaching. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kompetensi coaching itu ada 3 yang tadi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menggali pertanyaan berbobot. Nah, dari Pak Giri, dari ketiganya itu sudah muncul dan memang tinggal nanti melakukan penguatan dengan cara, mungkin kalau untuk kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, Pak Giri sudah bagus. Nah, mungkin nanti dari pertanyaan yang berbobot juga tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali permasalahan. Jadi tadi nanti dari identifikasi, nanti dari rencana bisa muncul lagi ke identifikasi. Itu sudah dilakukan oleh Pak Giri. Mungkin nanti ke depannya tinggal dari segi latihan-latihan untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Lalu di alur tirta ya, untuk kemudian di alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah bisa dilakukan oleh Pak Giri, sehingga memang tinggal Pak Giri ini tinggal melakukan penguatan dengan cara selalu berlatih di kegiatan coaching selanjutnya. Untuk coachnya, untuk Bu Muresi selaku yang di coaching, ya tadi kan di awal Bu Muresi mengharapkan indikator bahwa adanya kehadiran penuh sehingga permasalahan yang dihadapi itu bisa terdapat sebuah solusi. Nah, saya kira tadi dalam kegiatan coaching sudah muncul di mana Bu Muresi mampu bercerita dengan santai, tidak ada tekanan karena diberikan oleh pertanyaan Pak Giri yang
santai juga, jadi ada feedback dan sehingga Bung Muasi ngalir sendiri untuk bercerita dan menemukan solusinya dengan sendiri. Pada akhirnya kan tadi di kegiatan akhir alur tirta, Bung Muresi mampu bertanggung jawab dan memberikan kapan kita akan ketemu lagi, itu sudah muncul apa indikator yang diinginkan oleh Bung Muresi. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Reja. Refleksi yang saya berikan selaku observer untuk kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Giri dan Bu Muresi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar Pak ya, saya ini dulu simpan dulu Oke. agar tidak ini, Siap. agar tidak Yang ketiga siapa Pak Reja?